sebagai absorben, penjerat gitu. Kalau misalnya ada sinar matahari yang di sini dia menjerat gitu. Karena biasanya ini adalah punya gugus-gugus kromofor. Jadi dia bisa menjerat sinar gitu. Jadi tidak berefek sinar UV-nya yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Misalnya PABA atau ester asam salisilat dan lain-lain. Atau juga bisa membentuk semacam tanning ya. Jadi justru pelindungnya adalah kita buat kayak kita kena sunburn kayak gini, tapi ini secara disengaja gitu. Jadi kita membentuk semacam melanin gitu di sini, membentuk seperti melanin, seperti pelapis gitu, dengan tanning. Tanning itu kan jadi lebih gelap ya. Nah ini untuk membentuk komplek-komplek berwarna coklat dengan keratin. Contohnya metoxisoralen atau deoksyaseton. Jadi memang sengaja supaya dia tadi ya jadi lebih gelap, itu lebih tidak mudah ditembus. Makanya lebih tidak mudah ditembus sinar UV ya. Makanya misalnya kita punya sediaan, kalau dia fotolabil ya, misalnya mudah terfotolisis, dia dikasihkan di dalam wadah yang berwarna gelap. Atau kita sebutnya wadah apa ya? Wadah gelap itu misalnya sirup ataupun sediaan injeksi yang nggak tahan cahaya, kan diwadahin bukan bening ya, tapi gelap. Ember ya, misalnya ember. Nah, gelap itu dia lebih mencegah UV untuk masuk. Jadi makanya secara alami tubuh kita kemudian juga menghitam supaya tidak beresiko terhadap sel-sel di bawahnya. Nah, ini sengaja kita buat menjadi tanning. Kemudian terhadap mekanis ini bedak misalnya ataupun minyak juga bisa ya, talak-talak yang biasa kita pakai. Atau ini ya, disinfektan. Kemudian terhadap insekta, tadi contohnya repelan, ini isinya kurang lebih repelan, ini yang kimiawi ya, misalnya dimetil petalat, hexadiol, kalau yang citronella, eukaliptus, minyak cengkeh, ini kan minyak-minyak atsiri ya, sebagian besar ini adalah minyak atsiri. Misalnya citronella itu ada di jeruk, misalnya eukaliptus itu minyak apa ya? Pernah dengar eukaliptus? Minyak kayu putih ya, minyak kayu putih. Eukaliptus, eugenol gitu. Kemudian minyak cengkeh. Ini juga ada eugenolnya. Nah, minyak atsiri itu kan biasanya apa ciri dari minyak atsiri? Mudah menguap. Oke, selain itu kira-kira yang berhubungan dengan insekta, kenapa kemudian pakai minyak atsiri ini? Kenapa kira-kira? Baunya gimana minyak atsiri itu? Wangi, Bu. Baunya wangi ya. Bagi kita wangi ya, tapi bagi nyamuk itu menyengat ya. Karena bau-bau seperti itu kemudian menjadi penolak gitu, karena nyamuk nggak suka. Nah, makanya itu kemudian dipakai untuk melapisi kulit kita. Ini kan minyak ya. Ini sebagian besar itu sifatnya senyawa-senyawa oily atau tidak larut di air. Jadi dia kayak meninggalkan lapisan tipis gitu. Kayak minyak ini kan yang meninggalkan lapisan tipis gitu walaupun nggak kelihatan. Jadi dia kalau ada nyamuk mendekat sudah tidak bisa menggigit, juga ada bau yang tidak disukai oleh nyamuk ya. Jadi, bau menyengat yang tidak disukai nyamuk karena adanya minyak atsiri. Bisa dalam bentuk emulsi, lotion ataupun ya aerosol ya. Lotionnya juga bisa pakai alkohol sekalian buat disinfektan misalnya supaya tidak gatal dan lain-lain. Tapi lotion berair juga bisa. Nah, ini yang bahannya kemarin kita sudah bicara UV yang paling besar, yang paling aktif itu adalah UVA, bisa berpenetrasi lebih dalam karena dia energinya juga lebih tinggi. Kemudian ini efeknya, kemarin kita bicara juga untuk photo etching ya, untuk
penuaan dini misalnya, ini kalau kita lihat nembusnya UVA itu bisa sampai ke dermis ke bawah. Di UVC kan nggak masuk ya, nggak melewati ozon. UVB ya sampai lapisan epidermis, kemudian di dermis ini. Tapi kalau UVA bisa sampai ke bawah lagi. Nah ini kalau tadi ada apa? Tahu ya secara alami kita punya ini ya tadi melanosit. Itu melanosit itu ada di sini nih. Di epidermis bagian bawah dekat-dekat sama dermis tadi. Jadi di bagian epidermis yang bagian bawah ini kalau misalnya ada pantulan matahari atau ada UV gitu yang masuk ini di ini ya dirangsang gitu sehingga mengeluarkan ini nih hitam-hitam pigmen atau melanin granul. Jadi keratonositnya ini kan keratinosit ya, keratinosit itu sel-sel keratin, sel-sel tanduk gitu yang ada di kulit kita itu kemudian banyak mengandung melanin. Nah, karena banyak mengandung melanin makanya sel keratinosit kita warnanya lebih gelap. Itu karena paparan UV. Makanya dulu itu katanya dosen saya ya, kalau tidur itu jangan terang-terangan gitu. Jangan dinyalain lampunya, tapi kalau tidur itu digelapin. Katanya biar tambah putih. Coba ya teman-teman dicoba. Karena kalau gelap itu melanositnya juga nggak kerja gitu. Jadi kulitnya lebih putih. Ya katanya. Ini pigmentasi tadi sudah ya melanosit. Nah ini nanti melanosit yang ada di kulit ini juga ini tadi yang saya bicarakan ya terbentuk pigmen hitam melanin gitu. Melanosit itu ada dua ya, melanosit yang mewarnai rambut, mewarnai kulit, mewarnai penutup tubuh kita. Itu ada dua, ada eumelanin sama pheomelanin. Yang eumelanin itu yang warna hitam, coklat. Jadi kalau di kita melaninnya kita itu lebih ke arah eumelanin ya karena zat warnanya lebih banyak mengarah ke hitam, ke coklat gitu. Tapi kalau yang orang-orang ras Kaukasia, ras apa itu Asiatik gitu ya, itu lebih ke arah melanin ini lebih pink, merah gitu mereka. Nah ini begitu juga dengan rambut mereka. Yang melaninnya lebih banyak. Ini sudah genetik ya, sudah darinya seperti itu. Kemudian ini ya, tipe melanin gantung dari genik dan persediaan substrat. Ini mungkin berbeda ya antara masing-masing. Ini melanin itu dari protein ya. Jadi melanin yang ada di kulit kita sel protein yang tirosin jadi kemudian akan dipecah gitu ya tirosinase kemudian membentuk ini ya eumelanin dan peumelanin. Nah, jadi kalau misalnya ada whitening agent atau senyawa-senyawa putih itu bisa di sini di tirosinase gitu. Kalau tirosinase dihambat maka tirosinnya nggak akan berubah jadi eumelanin atau ini nanti cysteindole akan jadi melanin. Jadi ada ya tapi whitening ya. Tapi whitening itu bisa dengan mengangkat tirosin ini. Oke, sekarang kemarin sudah bicara seperti ini. Ini juga sudah bisa juga terjadi kanker ya, kanker karena di bagian dalam sel kita ataupun di bagian dermis itu juga ada sel-sel imun. Ya, ini misalnya P53 dan lain-lain ini sel imun ini yang kemudian terjadi proliferasi dan sel P53 itu kan sel untuk apoptosis ya. Jadi sel apoptosisnya tidak bekerja, imunnya juga tertekan gitu sehingga proliferasi selnya itu lebih banyak. Ini karena
adanya kerusakan DNA oleh sinar UV. Nah, ini yang terjadi ini, kalau sampai terjadi yang cancer ini, skin cancer ini levelnya sudah sampai level DNA, level kerusakan DNA. Karena nanti proliselnya abnormal gitu, atau ada perubahan genetik di dalam sel kita. Makanya nggak cukup pengobatannya dengan tabir surya dan lain-lain, itu enggak. Tapi dengan pengobatan kanker pada umumnya ya, yang untuk ini ya, merangsang PD-3 dan lain-lain, sel apoptosis. Ini contohnya ini ya, yang kerusakan di DNA-nya tuh contohnya ini, ada yang pecah. Harusnya kan kalau DNA kayak gini ya, DNA yang bagus tuh kan begini. Kemudian kalau ada UV nukleotida, sehingga kemudian ini ya, bagian yang timidin-dimer ini, dia sel helix distorsi atau hancur, mutasi. Ini sama ini di biasanya kan kalau kita pakai sunscreen itu kan dia punya proteksi, tidak berfungsi untuk mencegah sel kanker. Jadi tetap terjadi kerusakan DNA gitu. Jadi kalau misalnya kita rasa kemudian pakai sunscreen, kalau intensitasnya terlalu besar, terlalu lama, itu juga dia hanya bisa mengabsorpsi energi UVB aja gitu. Tapi kalau UVA itu nggak ada, karena yang PABA dan lain-lain itu nggak punya daya proteksi, fotoproteksi yang sampai melindungi ke level DNA itu. Jadi terjadi kerusakan secara tidak langsung gitu, karena seolah-olah terlindungi, tapi ternyata kalau di lama-kelamaan dia juga akan terjadi pemecahan. Nah, ini biasanya yang kita gunakan ya. Kita sih mungkin jarang kasus yang kanker kulit ya, kalau misalnya tidak sangat terpapar sekali itu mungkin tidak sampai ke kanker kulit, tapi paling ke aging atau penuaan kulit, sehingga biasanya sediaannya juga paling banyak dalam bentuk sunscreen atau sunblock atau sun tanning ya, dari lotion, spray atau berbagai sediaan topikal lainnya. Biasanya kurang lebih segini perharinya maksimal. Nah, ini kalau misalnya misalnya kita mau tadi mencegah cancer ya, berarti sunscreen-nya pun harus lebih kuat lagi gitu daya proteksinya. Misalnya kalau kita bekerja di luar misalnya dengan exposure sinar matahari yang besar, SPF-nya harus lebih besar dari 15 atau lebih besar dari 30. Jadi SPF 15 itu berarti biasanya digunakan ya sebelum beraktivitas itu ya, 15 menit gitu sebelum beraktivitas. Di 30 ya 30 menit gitu sebelum beraktivitas. Jadi dia sudah bisa melapisi kulit kita. Kemudian SPF ini biasanya dilihat dari ini ya, pengabsorpsian sinar UV. Semakin besar dia mengabsorpsi sinar UV, berarti SPF-nya akan semakin besar. Ya, karena kemudian pas si sinar UV-nya itu terjadi, kalau diuji gitu absorbansinya jadi tinggi karena terserap tadi. Kemudian ini beberapa yang lainnya kita bisa pakai senyawa ataupun produk-produk yang lainnya, atau pakai sunglasses ataupun mengurangi resiko untuk paparannya. Ya. Kemudian, ini tadi salah ya, nilai SPF 15 bukan 15 menit sebelumnya ya. Nilai SPF 15 itu ya ada perhitungan terhadap daya absorbansinya pada waktu tertentu, pada panjang gelombang tertentu.
Kalau 15 atau 30 itu sebelum ketemu dengan sinar matahari. Ini beberapa yang sudah dipakai untuk UV filter aminobenzoic acid sampai methoxycinamide. Ini konsentrasinya beberapa juga sudah ada. Dan biasanya senyawa-senyawa kosmetik itu itu ya sulit gitu untuk diapalinya ya. Kalau teman-teman lihat misalnya di sabun atau sampo atau yang sering dipakai teman-teman itu kan namanya nama-nama yang jelimet gitu ya. Ya karena memang biasanya molekul-molekul yang cukup besar. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang fisik, ada yang kimia. Ini misalnya yang fisik tadi sudah PO2, ZnO2, kemudian ada yang kimia gitu untuk PABA dan lain-lain. Kemudian yang untuk UVA ini yang lebih tinggi lagi tingkatannya, oxybenzone dan lain-lain. Jadi dibandingkan misalnya ini ya, misalnya PABA dengan oxybenzone, berarti daya tabir suryanya akan lebih bagus yang mana? Daya ininya, daya proteksinya. Kalau dilihat dari ini ya, dari sinar UV-nya ini yang bisa ditangkap, berarti PABA sama oxybenzone kira-kira bagusan yang mana? Mana tadi? Yang mana? Antara ini ya. Nih. Kalau ini kan fisik ya. Kalau yang tabir surya inorganik ini fisik yang tadi sebagai reflektor. Tapi kalau yang organik ini yang kimiawi, zat-zat kimiawi yang kita gunakan yang arahnya lebih fotoproteksinya lebih dalam lagi. Ada PABA misalnya atau homosalat atau ensilisol atau oxybenzone gitu. Nah, antara yang pink ini dengan yang biru berarti daya bukan fotoproteksinya ya, tapi daya apa namanya? Kalau fotoproteksi tidak sebanyak itu. Tadi apa namanya? Ini daya absorbennya. Nah ini ya, daya absorbennya kira-kira lebih bagus yang mana? Yang ini, tabir surya. Yang pink apa yang biru? Antara UVA dengan UVB energinya tinggi mana? UVA. Kedalaman resiko untuk paparan terhadap kulit kita, kerusakan kulit, lebih tinggi yang mana? UVA atau UVB? UVA apa UVB kira-kira? UVA. Yang lebih dalam menembus kulit kita, UVA. Jadi kalau teman-teman lihat ini semakin ke bawah, berarti senyawa poten atau semakin tidak poten sebagai absorben? Semakin poten, Bu. Semakin poten ya, karena dia bisa menangkap, mengabsorpsi. Kan tabir surya itu bukan sifatnya tidak ini ya, tidak fotoproteksi, tidak menjadi pelindung terhadap sinar gitu tidak, tapi dia mengabsorpsi UV sehingga dia tidak berefek UV-nya terhadap tadi misalnya pemecahan DNA, kemudian aging dan lain-lain gitu. Ya, jadi dia mengabsorpsi ya di sini. Absorpsi apa? Absorpsi yang sebentar. Absorpsi ya sebagai penjerak gitu. Nah, kalau UV-nya semakin tinggi berarti butuh penjerak yang lebih bagus. Absorben yang lebih bagus. Tidak hanya absorben tapi absorben. Jadi kalau dilihat di sini, yang ini lebih poten dibandingkan senyawa-senyawa yang atasnya. Nah ini tadi yang terkait dengan SPF. SPF-nya berapa itu
biasanya kita di atas 15 ya, SPF yang bagus itu di atas 15. Ini yang bisa sampai tertinggi di atas 50. Ini kan tidak bisa melindungi kulit kita dengan lebih tinggi, dengan lebih baik. Ini ratingnya. Oke, lagi. Karena yang UVB itu ini ya, tadi lebih lebih rendah energinya dan lebih banyak diterimanya di kulit kita ya. Jadi biasanya SPF-nya jadi terlihat lebih tinggi karena banyak yang bisa terjerap di lapisan kulit-kulit yang atas. Kalau yang UVA itu kan sampai ke dalam ke dermis. Jadi mungkin daya absorpsinya juga akan lebih sulit gitu untuk senyawa-senyawa. Begitu untuk ini ya, untuk tabir surya. Ini untuk sediaannya sama sediaan krim, sediaan topikal memang diaplikasikan untuk kulit. Berbeda untuk excipientnya, bahannya saja yang berbeda. Ini sama kalau teman-teman bikin sediaan ataupun sediaan lotion yang lain, bahannya aja, misalnya tadi zat aktifnya pakai PABA atau oxymetalon dan lain-lain. Nah, ini yang selanjutnya yang rambut dan kulit kepala. Rambut sama kulit kepala ini biasanya salah satu fungsinya itu sebagai estetika. Kan iklan rambut juga kan bagus-bagus banget ya rambutnya ya, jadi menambah kecantikan. Sehingga ini menjadi salah satu perhatian di kosmetik ya. Rambut yang sehat menunjukkan bahwa orangnya juga sehat ya. Kemudian juga kulit kepala pun sama. Jadi kulit kepala yang sehat berarti di sini jaringan-jaringan di bawahnya itu juga sehat. Apalagi ini dekat dengan organ-organ yang cukup penting di kepala. Jadi fungsinya terutama fungsi utama sebagai pelindung ya untuk kulit kepala dan rambut ini. Ya, dari apa? Pelindung apapun, dari suhu, hujan, dari debu. Kalau dia bisa melindungi seperti kulit-kulit pada umumnya, maka yang bawah-bawah ini, organ-organ di bawahnya itu akan terlindungi, akan terjaga. Kemudian fungsi yang lain adalah sebagai penghangat. Makanya kalau misalnya orang yang gundul gitu, nggak punya rambut, biasanya lebih cepat dingin ya kepalanya, karena nggak ada penghalangnya. Kemudian dari sisi estetika, yang terlihat adalah ininya ya, bagian batang rambut ini yang kemudian akan lebih berfungsi sebagai pelindung, penghangat, dan estetika. Nah ini yang kelihatan dari luar kan batang rambutnya ini, di dalamnya akar rambutnya ini juga penting. Ini, nah akar dari papila ya, ini asal mulanya sel rambut itu tunas itu dimulai dari sini, membesar, 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 memanjang, memanjang. Ya, kemudian otot dan lain-lain. Ini ada di sini, nanti teman-teman bisa lihat ya dari akar rambut yang ini di yang tempat tumbuhnya rambut, produksinya pigmen. Kemudian ada bulb rambut, pangkal rambut yang mulai membesar ya. Kalau teman-teman lihat kan rambut itu kayak ini ya, kayak bawang gitu. Jadi ini di sini lebih besar pangkalnya karena di sini tuh tadi ya mulai tumbuhnya rambut, nutrisi rambut itu juga dimulai dari sini sehingga dia menjadi semacam kantong gitu yang membesar. Kemudian ada folikel tadi ya, kantong untuk melindungi akar rambut. Kemudian ada otot penggerak, ada matriks rambut. Ini
di sel-sel umbinya sini ya. Sel umbi rambut kan berarti sekitaran sini. Ini mulai ada melanosit, kemudian juga ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini sama seperti kulit-kulit yang lainnya di sekitaran tubuh kita, itu juga ada minyak dan keringat. Sehingga rambut kita itu juga ada yang rambut berminyak, yang tidak. Gitu ya, ada yang rambutnya mudah basah, ada yang tidak. Karena di sini ada kelenjar keringat dan biasanya bergabung dengan kelenjar lemak. Kemudian ini gambaran dari batang rambut ya. Batang rambut itu yang batang dari yang sudah mulai kelihatan ya, ini kelihatan mulai terlihat di luar itu sebagian besar ini sama ya, kalau teman-teman lihat paling tengah itu namanya modula atau medula ini. Kemudian di luar medula itu ada korteks. Kemudian di luarnya ini lagi adalah kutikula. Kita sebutnya adalah kutikula. Ini berlapis-lapis rambut kita. Ya, rambut yang seperti ini ya, setipis ini tuh ternyata kalau di bedah itu ada begini, ada lapisan-lapisannya seperti ini. Ya, kira-kira kalau ada kerusakan rambut, yang rusak berarti bagian batang rambut yang sebelah mana kira-kira? Kalau ada kerusakan rambut ya paling kan mungkin kalau kita melihat kerusakan rambut kan tidak sampai ke akarnya ya, tapi misalnya batang rambut yang terlihat oleh mata kita misalnya. Itu kalau rusak, kira-kira bagian mananya yang rusak? Bagian medula, korteks, apa kutikulanya ya? Yang pertama kali akan rusak. Yang mana? Tadi suaranya Mbak Ifah itu udah kedengeran. Suara yang lain ya? Siapa ya? Denia ada Denia? Iya ada Bu. Yang mana dulu yang rusak? Kutikula Bu berarti. Yang kutikula ya. Karena kutikula itu kan paling luar ya berarti dia akan paling sering ketemu, misalnya ketemu zat kimia. Misalnya pewarna rambut ya, yang bikin jadi dia rusak karena diwarnain rambut misalnya atau di bleaching kayak gitu, ya kutikulanya dulu yang rusak. Ini ya, ini tadi ada korteks, medula, korteks, kutikula atau kutikel. Yang tengah medula. Nah, ini kutikula bagian paling luar terdiri dari sel tanduk. Jadi sama seperti sel-sel kulit ya, sel tanduk itu kan sel keratin gitu. Tapi si korteks ini selnya adalah sel-sel mati. Jadi kalau di kulit itu kayak seperti stratum corneum. Ya, sebagai pelindung rambut bagian